Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikola Saputra dari kelas PT IKB dengan NIM 22020901072. Di sini saya akan memaparkan materi UTS saya PKN. Semoga teman-teman dapat mudah memahami apa yang akan saya sampaikan pada materi kali ini. Enjoy to my video. Bye. Oke, baik, di sini saya akan membahas tentang topik apa saja yang akan kita bahas di dalam materi saya kali ini. Yang pertama adalah topik 1 bab 2 tentang hakikat dan urgensi identitas nasional. Dan yang topik kedua bab 2 tentang dinamika dan tantangan identitas nasional. Yang ketiga itu topik 1 bab 3 tentang hakikat dan urgensi integritas nasional. Yang keempat itu topik 1 bab 4 tentang hakikat dan urgensi konstitusi negara Indonesia. Yang kelima topik 2 bab 3 tentang dinamika dan tantangan integritas nasional. Terus yang topik terakhir yaitu tentang topik 2 bab 4 tentang dinamika dan tantangan konstitusi negara Indonesia. Akan membahas tentang topik yang pertama. Topik yang pertama ini membahas tentang hakikat, urgensi, dinamika, dan tantangan pendidikan kewarganegaraan di pendidikan tinggi. Topik pertama ini membahas tentang apa itu identitas nasional. Identitas nasional merupakan suatu tanda atau ciri-ciri atau pembeda antara satu dengan yang lainnya. Terus sedangkan apa itu nasional? Nasional adalah pembeda antara bangsa satu dengan yang lainnya. Untuk identitas nasional adalah karakteristik atau jati diri kebudayaan Indonesia yang membedakan antara negara satu dengan yang lain. Jadi yang bedakan identitas nasional itu dengan nasional itu adalah, kalau identitas nasional adalah karakteristik yang membedakan antara negara satu dengan yang lainnya. Terus cara identitas nasional itu berdiri sendiri itu bagaimana? Identitas nasional itu terbangun karena ada 3 faktor. Yang pertama itu secara historis, sosiologis, dan politis. Terus bentuk dari identitas nasional sendiri itu dalam bangsa kita sendiri itu ada 6, yaitu karena adanya bendera negara Indonesia merah putih, yaitu bendera negara merah putih. Yang kedua itu bahasa negara bahasa Indonesia. Yang ketiga itu lambang negara Garuda Pancasila. Yang keempat lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang kelima semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir adalah dasar falsafah negara Pancasila. Baik, materi selanjutnya tentang dinamika dan tantangan identitas nasional. Pada materi ini membahas tentang apa saja permasalahan saat membangun identitas nasional sendiri. Yang pertama itu ada tantangan yang dihadapi terkait dengan Pancasila. Yang kedua itu tentang upaya menyadarkan bangsa Indonesia terhadap pentingnya identitas nasional. Yang ketiga itu luntur dan memudarnya rasa nasionalisme dan patriotisme. Yang keempat itu menghadapi tantangan terkait dengan masalah bendera merah putih. Yang kelima itu esensi dan urgensi identitas nasional. Jadi materi ini membahas tentang permasalahan dan tantangan yang dihadapi ketika membangun identitas nasional di negara kita sendiri. Pada subbab kali ini membahas tentang konsep dan urgensi integritas nasional. Kita bahas dulu apa itu integritas nasional. Integritas nasional itu berasal dari 2 kata. Yang pertama integritas, kedua nasional. Integritas sendiri itu menurut para ahli, integritas itu berasal dari kata Latin integrare, yang artinya memberi tempat bagi suatu unsur demi suatu keseluruhan. Nah, menurut KBBI lebih mudahnya integritas itu suatu kesatuan yang dijadikan menjadi bulat. Jadi integritas itu suatu yang baru dijadikan satu kesatuan. Nah, sedangkan nasional adalah bangsa. Nasional adalah suatu negara atau wilayah yang telah menjadi satu. Jadi integritas nasional adalah proses persatuan wilayah yang di dalamnya terdapat sebuah perbedaan. Ada pertanyaan, pentingkah integritas nasional itu sendiri? Integritas nasional itu diperlukan karena tujuan negara hanya akan dapat dicapai apabila terdapat suatu pemerintahan yang mampu mempersatukan rakyatnya. Jadi integritas nasional itu sangat penting malahan.
karena integritas nasional sendiri yang akan menyatukan suatu wilayah yang berbeda-beda, apalagi di negara kita terdapat banyak sekali suku dan bangsa budaya yang berbeda-beda. Oke, selanjutnya tentang sumber historis, sosiologis, politis tentang integritas nasional. Pada intinya ini adalah perkembangan sejarah integritas di Indonesia. Jadi perkembangannya itu tidak langsung negara Indonesia ini menjadi satu kesatuan, jadi ada tahapannya, mulai dari model integrasi Imperium Majapahit, kemudian model integritas kolonial pada zaman kolonial, kemudian sampai sekarang ini yang kita rasakan sekarang model integritas nasional, yaitu model yang telah ada pemerintahannya, ada polisi dan lain-lain. Oke, pada materi kali ini membahas tentang hakikat dan urgensi konstitusi negara Indonesia. Jadi pengertian dulu dari apa itu konstitusi. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Jadi konstitusi ini adalah seperangkat aturan dan hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah itu dijalankan. Terus fungsi konstitusi itu sendiri apa? Fungsi konstitusi itu pertama membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Yang kedua itu memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya. Yang ketiga itu dijadikan sebagai landasan penyelenggaraan negara yang menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya. Yang terakhir itu menjamin hak-hak asasi negara. Oke, selanjutnya tentang sumber historis, sosiologis, dan politis tentang konstitusi negara Indonesia. Jadi konstitusi di negara Indonesia itu tidak langsung jadi ada tahapan-tahapannya yang selalu berkembang. Zaman dahulu itu konstitusi itu cuma berada pada kerajaan saja, jadi bukan pada negara Indonesia. Jadi contoh pada zaman Majapahit, peraturan-peraturan yang ada dalam kerajaan tersebut hanya berlaku pada kerajaan, tidak berlaku pada seluruh wilayah yang ada. Jadi konstitusi itu selalu berkembang hingga sekarang. Jadi konstitusi yang negara Indonesia sendiri anut seperti Undang-Undang Negara Indonesia 1945 yang telah banyak berkembang sampai sekarang ini, seperti undang-undang tentang lalu lintas dan pencurian dan lain-lain. Jadi konstitusi itu seperti itu. Oke, pada subbab kali ini membahas tentang dinamika dan tantangan integritas nasional. Kita kan tadi sudah membahas apa itu integritas nasional. Jadi integritas nasional intinya adalah suatu hal yang dijadikan sebuah kesatuan. Jadi Indonesia itu menjadikan satu, apapun berupa wilayah, adat, budaya, dan lain-lain. Jadi ada banyak sekali pasti permasalahannya, seperti contoh di atas, seperti integritas bangsa, ada integritas wilayah, integritas nilai, integritas elit massa, integritas tingkah laku. Terus tantangan dalam membangun integritas dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenaan dengan pembelaan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografis. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Jadi tantangan dalam Indonesia membangun integritas nasional itu ada banyak sekali. Oke, pada subbab terakhir kali ini membahas tentang dinamika dan tantangan konstitusi negara Indonesia. Nah, kita telah membahas apa itu konstitusi negara Indonesia. Jadi pada intinya itu konstitusi negara itu adalah suatu peraturan yang dibuat di suatu wilayah atau negara. Jadi suatu hal yang telah ditetapkan di suatu wilayah tertentu. Nah, di Indonesia itu sendiri banyak terjadi tantangan atau permasalahan. Nah, biasanya tantangan ini dilakukan oleh mahasiswa atau pemuda, seperti halnya mengamandemenkan UUD NRI Negara Republik Indonesia 1945, menghapus doktrin dwi fungsi angkatan bersenjata, dan menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia HAM,
terus melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Yang kelima itu mewujudkan kebebasan pers, dan yang terakhir itu mewujudkan kehidupan demokrasi. Nah, di Indonesia sendiri itu undang-undangnya atau peraturan hukumnya itu selalu berubah-ubah. Seperti perubahan yang pertama itu pada sidang umum MPR 1999, yang kedua itu perubahan kedua pada sidang tahunan MPR tahun 2000, ketiga itu perubahan ketiga pada sidang tahunan MPR 2001, dan yang keempat itu perubahan keempat pada sidang tahunan MPR 2002. Jadi peraturan di Indonesia itu tidak tetap, bisa berubah-ubah tergantung kondisi ataupun suatu wilayah atau suatu sikon. Jadi sekian dari saya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait materi saya kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.